Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. "Dion, siapa yang ketuk-ketuk pintu?" teriak bunda dari dalam kamarnya. Aku yang sedang bermalas-malasan di kursi terpaksa bergerak membuka pintu. Pintu rumah bukan lagi diketuk, mulai berganti ke lebih kasar. Aku mendecak kesal, berpikir jika itu pasti Bang Alan. Sembari mengupas kuaci, ku tarik gagang pintu. "Siapa sih?" ketusku, namun melongo begitu melihat pemandangan gelap di depan. Ini memang sudah larut malam dan tidak ada siapapun di teras. Mendadak merinding, namun ku tepis perasaan itu dan mencoba melangkah lebih jauh. Siapa tahu Bang Alan sedang menjahiliku sekarang. "Bang, itu kamu kan? Buruan deh, keluar. Aku ngantuk pengen tidur." Ketusku terus membuka kuaci dengan mulut. Tiba-tiba angin berembus pelan, membuat langkahku terhenti. Ku elus pangkal leher yang terasa dingin. Sepertinya aku sedang dilanda masalah sekarang. Bukan Bang Alan, tapi Dion. Panggil seseorang yang sontak membuatku kaget setengah mati. Tidak ada siapapun di sini, tapi aku mendengar dengan jelas suara perempuan. "Bunda," panggilku. Siapa tahu itu bunda yang memanggil, meskipun aku tidak yakin. Angin kembali berhembus. Kubalikkan badan melihat ke halaman. Dua bola mataku seakan meloncat keluar begitu melihat perempuan berbaju putih di sana. Tidak bisa kulihat dengan jelas, tapi samar-samar aku tidak asing dengan wajah itu. "Dea," kagetku setelah mengingat dengan baik. "Dion, tolong aku, Dion." Aku terhentak saat tubuh dia seolah melayang akan mendekat. Hampir saja aku berteriak keras, namun seseorang menepuk bahuku. "Ngapain kamu di teras?" "Bang." Gela nafas lega begitu tahu itu Bang Alan. Dia sudah hilang di tempatnya tadi. "Ayo masuk, aku beli martabak." Bang Alan segera masuk ke rumah. Aku mengangguk pelan sembari melihat ke segala arah. Itu memang dia. Tapi kenapa penampilannya begitu menyeramkan? Dan lagi kenapa dia bisa terbang? Masih pagi sekali aku sudah tiba di kampus. Hari ini ada jadwal kelas yang lumayan membuatku pusing. Kelas akan dimulai setengah jam lagi. Dan itu berarti aku segera harus sampai. Di kelas terdengar beberapa kegaduhan yang membuatku penasaran. Segera ku hampiri Angga, sahabatku yang ternyata sudah lebih dulu datang. Dia sedang bergabung dengan para wanita dalam kelas kami. "Kamu udah datang, Ga?" Ku tepuk pelan bahunya hingga ia menoleh. "Pas banget kamu udah datang nih, baca nih." Aku mengernyitkan kening, begitu layar ponsel Angga ia perlihatkan ke depan wajahku. Tidak bisa melihat dengan jelas. Segera aku raih ponselnya, baru kemudian melihat mahasiswi mati terbunuh. Mahasiswi semester 7 yang bernama Dea. "Dea?" Aku tersentak dan melihat Angga tidak percaya. Angga mengangguk, perlahan membuatku sulit untuk berdiri dengan baik. Seolah tahu dengan kekagetanku, Angga dengan cepat menarikku keluar dari kelas. "Semalam aku baru aja ketemu Dea, Kak." Angga tertawa keras. "Kamu bercanda, dia udah meninggal 2 hari yang lalu. Kamu lupa, dia udah lama juga gak masuk kampus." Aku terdiam. Ku pijit pelan kening yang terasa sakit. Semalam aku memang melihat dia. Penampilannya memang berbeda, tapi aku sangat yakin itu pasti dia. Sibuk berpikir keras, aku melangkah duduk di kursi depan kelas kami. "Gak, aku gak mungkin salah lihat semalam. Dia ke rumah aku, Gak. Dia minta tolong sama aku."
Kulihat Angga dengan segenap harapan, semoga dia percaya padaku. Angga nampak terkejut, ia ikut duduk di sampingku. Dia udah meninggal, Dion. Orang yang udah meninggal gak bakalan bisa hidup lagi. Mungkin semalam yang datang ke rumah kamu itu. Aku tersentak. Kuntilanak? Kamu gila, mana mungkin dia jadi kuntilanak? Aku menggeleng cepat, kubuang jauh-jauh pikiran tidak normal itu. Kamu itu sebenarnya mantannya dia apa bukan sih? Aku juga sempat dengar dari anak-anak, katanya dia hamil di luar nikah. Ah, kamu serius? Sekali lagi, aku menggeleng tidak percaya. Dea yang selama ini ku kenal sebagai cewek pendiam, bisa melakukan hal seperti itu. Dari sekian mantan pacarku selama ini, Dea adalah yang paling baik bagiku. Aku tidak bisa percaya. Jadi, dia dibunuh karena ketahuan hamil. Bibirku seolah bergetar. Aku tidak tega menanyakan hal itu tentang dia. Menurut berita, katanya sih gitu. Bisa aku putuskan sekarang. Semalam memang dia, tapi bukan dia dalam wujud manusia, melainkan hantu. 1 jam berlalu, kelas telah usai. Semua berhamburan keluar, entah sekedar mencari angin atau nongkrong. Sementara aku kembali merasa pusing memikirkan dia. Aku bahkan tidak fokus pada kelas. Selalu saja kupikirkan tentang dia yang bisa-bisanya meninggal setragis itu. Mirisnya lagi, aku bahkan tidak tahu. Dia memang gadis yang baik. Aku menjalin hubungan selama 1 tahun lebih dengannya. Namun karena hubungan kami yang semakin tidak cocok, kami akhirnya menyudahi hubungan itu. Meskipun telah berpisah, bukan berarti aku dan dia tidak pernah saling sapa. Setiap bertemu di kampus, kami selalu saja saling melempar senyum, mengingat momen yang pernah terjalin. Uhla nafas berat, rasanya terlalu menyakitkan memikirkan dia sejauh ini. Aku benar-benar tidak bisa percaya ini. Aku harus ke rumah dia dan bertemu dengan orang tuanya. Aku yakin orang tuanya lebih tahu tentang dia. Dion, kamu masih di kelas? Keluar yuk! Teriak Angga, di mana momen sangat tepat. Beranjak dari kursi, segera aku hampiri Angga. Ikut aku yuk. Kemana? Rumah dia. Angga kaget. Mau ngapain? Emangnya nggak boleh? Kita harus ketemu langsung sama orang tuanya dia, Gak? Kamu nggak kasihan sama dia? Kamu masih suka sama dia? Aku sejenak tertegun. Angga sudah gila atau bagaimana? Jika memang iya, bisakah hubungan itu kulanjutkan? Kamu udah gak waras, suka sama hantu. Aku? Seharusnya kamu yang gak waras. Segera aku tarik bajunya hingga Angga terpaksa ikut berjalan. Diem gak, pamali ngomongin orang yang udah meninggal. Mending kamu berdoa buat dia, bukan ngomong ngelantur kayak gini. Protesku setelah tiba di parkiran. Hari ini Bang Alan mengantar aku ke kampus, jadi aku tidak bawa mobil. Meskipun laki-laki itu pengangguran, tetap saja dia tidak mengizinkanku bawa mobil ke kampus. Memang itu mobil yang ayah belikan untuk dia 1 tahun yang lalu. Tapi setidaknya dia memberikanku kesempatan sekali saja. Sudah pengangguran, ditambah dengan habisin uang pula. Tapi aku takut ke rumah dia. Anak-anak kemarin sempat dengar suara aneh gitu. Kamu susah banget sih dibilangin. Meskipun masih cerewet tidak jelas, Angga akhirnya mau masuk ke mobil. Aku diam saja. Mobil perlahan bergerak keluar dari halaman kampus, memecah jalan raya yang tidak pernah sepi akan kendaraan. Entahlah, aku hanya kasihan pada dia. Tak lama kami tiba di rumah mewah dan besar milik orang tua dia. Dia memang anak orang berada. Hingga kasus ini terjadi, semakin menambah rasa penasaranku sekarang. Beruntung dia memiliki adik perempuan yang baru masuk kuliah tahun ini. Setidaknya orang tuanya tidak terlalu terpukul dengan kepergian dia yang begitu tragis. Rumahnya angker banget kan? Angga menggosokkan lengannya begitu kami menuju teras. Entah di mana letak angker. Angga terlalu berlebihan.
Semuanya masih sama seperti rumah yang kukunjungi dulu. Tidak ada perubahan apapun. Permisi. Ku ketuk pintu. Kutunggu beberapa saat, tidak ada respon. Kembali ku ketuk beberapa kali lagi. Angga hanya celingak-celinguk tidak jelas melihat ke sekitar halaman. Kak Dion, terdengar suara perempuan dari arah samping. Kompak aku dan Angga melihat, ternyata Misha, adik Dea. Gadis berwajah manis itu tampak sedang menggendong kelinci. Sembari membelainya lembut, ia menghampiri kami. Aneh, bukankah seharusnya dia berduka? Kenapa Misha terlihat biasa saja dengan kepergian Dea yang baru beberapa hari ini? Mama sama papa lagi keluar kak, mau ketemu kan? Tanya Misha yang kuanggukan saja. Misha sendiri saja di rumah. Gadis itu mengangguk. Ia kemudian berjongkok melepaskan kelinci itu dalam gendongannya. Setelah kelinci itu berlari, dia kembali melihatku. Kakak tahu masalah Kak Dea? Aku tidak mengerti apa maksud dari pertanyaannya itu. Saling melempar pandang dengan Angga. Ku dengar kekehan kecil dari Misha. Ayo masuk kak, ajaknya kemudian. Angga segera menarik tanganku cepat. Aku gak mau, balik aja yuk, bisiknya, namun segera ku tarik tangannya cepat. Ya udah, kamu pulang aja duluan, aku harus masuk gak? Gak boleh lah, kamu berdua doang, apa kata tetangga nanti? Aku tersenyum sinis. Angga sok religius sekarang. Misha hanya terkekeh pelan melihatnya. Kak Angga beneran gak mau masuk? Ada sesuatu yang pengen Misha perlihatkan loh sama Kak Angga dan Kak Dion. Apa? Tanyaku penasaran. Masuk dulu kak, ayo. Misha menarik gagang pintu dan segera masuk. Aku kian penasaran, namun Angga kembali menarik pergelangan tanganku. Hantunya dia lagi gentayangan, Dion. Kamu gila apa masuk ke rumah angker gini? Aku tahu kamu kasihan, tapi seenggaknya kamu harus nunggu orang tuanya pulang dulu. Emangnya Misha kenapa? Aku merasa ada yang janggal dari dia. Dia aneh tahu nggak? Masa suasana lagi bergabung gini, dia malah sibuk ngurusin kelincinya? Dan lagi, ini rumah sepi banget Dion. Seharusnya kan ada beberapa kerabat dia yang datang. Ini kenapa rumahnya kayak kuburan gini? Perkataan Angga memang benar adanya. Namun aku juga semakin penasaran, kenapa suasana bisa sesepi ini? Percaya deh sama aku, Misha gak mungkin berbuat hal aneh. Aku gak bisa percaya. Buruan masuk. Segera aku tarik paksa lengan Angga hingga ia terseret. Kalau emang mau udahan, aku gak apa-apa kok Dion. Kita akhiri aja hubungan ini. Semoga ke depan kita sama-sama memiliki pengganti yang lebih baik. Teringat oleh momen dia kembali, aku seakan tidak bisa melepaskan diri dari jeratan nostalgia bersamanya. Entah karena kasihan atau tidak percaya dia pergi dengan cara mengerikan. Kuharap dia tenang di alam sana. Mau masuk ke kamar Kak Dea kak? Tanya Misha yang sontak menghentikan langkahku dan Angga berhenti mendadak. Angga mencubit lenganku pelan, sakit, membuatku kesal, namun tidak bisa mengelak. Aku tidak enak pada Misha yang tampak begitu baik sekarang. Meski bagi Angga itu aneh. Buat apa Syah? Tanyaku basa-basi. Semua teman Kak Dea yang datang pasti ingin masuk ke kamar. Kak Dion sama Kak Angga gak mau masuk. Angga dengan cepat menggeleng. Gak apa-apa Syah, ngobrolnya di ruang tamu aja. Oh ya udah, bentar kak, Misha buatkan minum dulu ya kak. Kakak silakan duduk. Kompak aku dan Angga mengangguk. Begitu Misha menghilang, ku hembuskan nafas yang terasa cukup sesak. Angga melemparkan tubuhnya ke sofa. Ngapain sih Yon kesini? Balik yuk, aku masih parno nih. Celetuk Angga melihat ke seluruh penjuru rumah. Aku ikut duduk di sampingnya. Kita dengarkan dulu apa yang sebenarnya terjadi. Siapa tahu Misha butuh bantuan kita kan? Terus kamu mau bantuin dalam bentuk apa Yon? Orang tuanya pasti udah lapor polisi. Kenapa kita harus repot segala sih? Gak, kamu gimana sih? Kamu kenal dia kan? Angga mendesis sebal. Aku kenal karena dia mantan kamu.
Nah itu kamu tahu. Jadi sesama sahabat kamu harus mau bantuin aku, titik. Putusku bersamaan dengan Misha yang kembali meletakkan nampan berisi 2 gelas jus di atas meja. Misha baru ikut duduk di sofa. Mama sama papa lagi keluar kota kak, ada proyek katanya. Ujarnya membuatku kaget. Apa tidak salah, orang tuanya masih sibuk mengurusi pekerjaan di tengah kondisi berkabung seperti ini. Aku bilang juga apa, ini gak beres Yon. Angga kembali berbisik. Memangnya berangkatnya kapan Syah? Tanyaku tidak peduli pada Angga. Tadi pagi kak, mungkin pulangnya nanti malam. Terus Misha sendirian di rumah? Iya mau gimana lagi kak, kakak berdua mau nemenin gak? Kebetulan ada yang pengen Misha obrolin juga. Kulirik Angga yang mulai kelihatan pucat. Dia sudah seperti melihat hantu saja. Padahal di depannya itu Misha, bukan Dea. Misha cerita sekarang saja, boleh? Pintaku dan tak lama Misha mengangguk. Sudut pandang Kak Dea. Mau kemana kak? Tanya mama yang langsung menahan tubuhku untuk segera keluar dari kamar. Kusembunyikan beberapa pakaian ke belakang tubuh. Jam masih pukul 9:30 malam. Tidak terlalu terlambat untuk segera tiba di kosnya Akmal. Namun rasa pusing terus mendera sejak pulang dari kampus tadi. Kuharap calon bayiku baik-baik saja dan mama tidak sadar kondisi perutku sekarang. Kak, ini sudah malam, mau kemana? Keluar sebentar ma, ada tugas kampus bareng teman. Kita janjiannya jam segini di resto dekat komplek kok. Mama terlihat tidak percaya. Terus itu bajunya kenapa dipegang gitu? Kok nggak dipakai? Ah, ini mau dia pinjamin ke teman Dea mah. Tasnya dia ada di mobil. Kamu gak bohong kan kak? Kugelengkan cepat. Kapan dia bohong sama mama sih? Udah ya, ntar keburu malam lagi, dia pamit. Kucium lembut punggung tangan mama. Setelah itu aku segera pergi. Masuk ke mobil, hujan perlahan turun. Seakan mencoba menambah derita yang mulai terasa sakit. Jika bukan karena Akmal yang mau bertanggung jawab, aku akan mengadu pada mama jika aku hamil. Sudut pandang Dea selesai. Sejak saat itu Kak Dea hilang kak. Kemarin tiba-tiba aja papa dapat kabar kalau mayat Kak Dea ditemukan terbunuh dalam mobil. Dan Kak Dea dalam kondisi hamil kak. Misha tertunduk. Kurasa dia mencoba menahan air matanya. Aku sudah berpikiran buruk. Ternyata dia masih belum bisa melepaskan kepergian kakaknya itu. Polisi nggak nemu yang mencurigakan gitu di mobil? Tanya Angga. Nggak ada apa-apa kak, cuma polisi masih nyari pelakunya sampai sekarang. Kamu kenal sama pacar baru Kak Dea? Misha menggeleng pelan. Aku cuma tahu namanya kak. Siapa? Kak Akmal. Akmal? Aku dan Angga kompak beradu pandang. Seketika di otakku terpintas wajah Akmal. Laki-laki yang pernah kutemui beberapa hari yang lalu. Dia mahasiswa semester 7 yang berada di jurusan teknik mesin. Sudah tidak salah lagi, itu pasti orang yang sudah menghilangkan nyawa dia. Kakak kenal? Tidak Syah. Gelengku cepat membuat Angga bingung. Lebih baik Misha tidak tahu jika aku mengenal Akmal. Aku akan mengurus ini tanpa sepengetahuan keluarganya dulu. Syah, kalau begitu, tadi Misha mau nunjukin apa? Sebentar kak. Misha beranjak pergi. Buru-buru gadis itu menaiki anak tangga menuju lantai 2. Bukannya kamu kenal sama si Akmal? Biarin itu jadi urusan kita dulu gak? Aku takut Misha bakal ngadu sama orang tuanya. Terus kamu mau ngapain? Si Akmal udah pasti kabur kan sekarang? Lupain Akmal dulu, biar itu jadi urusan polisi. Tugas kita? Sebelum menjawab, kupastikan Misha belum turun. Setelah itu, aku mendekat ke arah Angga. Kita temuin Darah, cewek idiot yang bisa ngelihat hantu. Kamu kenal kan? Angga nampak tercengang, namun aku mengangguk pasti. Malamnya terus, aku berkutat di dalam kamar. Aku sibuk melihat halaman per halaman buku tebal dia yang diberikan Misha untukku
tadi siang. Buku diari, entahlah, ternyata Misha mau menunjukkan buku ini padaku. Mungkin sebagai pengobat rasa rinduku pada dia, aku bahkan sampai membawa pulang. Sejenak aku tersenyum saat melihat foto kami berdua. Saat itu hari pertama kami berdua jalan bersama. Dia meminta foto dan selalu kutolak, tapi akhirnya aku menyerah dan mau berfoto di sebuah taman. Dia, kenapa sekarang semua terasa begitu indah? Tiba-tiba aku tersentak, kaget begitu jendela kamar terbuka dengan sendirinya. Tak ada angin, tak ada hujan. Kenapa mendadak jendela seperti dibuka oleh seseorang saja? Perasaanku mulai tidak enak. Kuletakkan buku diari Dea di atas nakas. Aku kemudian beranjak mendekati jendela. Halaman belakang yang penuh dengan tanaman bunda terlihat olehku. Namun angin perlahan berhembus membuat malam itu terasa mulai sejuk. Mungkin ini hanya kebetulan saja. Dion. Terdengar suara halus yang hilang diterpa angin. Aku kembali tersentak sembari meraba pangkal leher. Itu persis suara dia. Ya Tuhan, mungkinkah dia yang menampakkan dirinya lagi padaku? Jujur, alamku sekarang sudah berbeda. Aku jelas sangat takut. Yon, dipanggil bunda tuh. Teriak Bang Alan dari luar kamar. Pintu terbuka. Terlihat dia sudah rapi. Mau kemana bang? Mengambil kesempatan, segera aku tutup jendela kemudian menghampiri Bang Alan. Keluar, biasalah. Aku mengangguk sembari melihat ke arah jendela kembali. Mungkinkah itu tadi benar suara dia? Kenapa dia terus datang? Kenapa kamu? Bang Alan menepuk bahuku pelan. Gak apa-apa bang, heran aja. Gak ada angin, gak ada hujan. Kok jendela kebuka sendiri ya? Palingan cuma angin numpang lewat. Kamu ini penakut banget sih. Udah mau wisuda Yon, sadar. Bang Alan terus mengoceh sembari beranjak pergi. Buru-buru aku ikut menyusul. Emang gak boleh takut apa? Kan tadi udah aku bilang gak ada angin. Tapi Dion, tolong jaga rumah ya. Bunda sama Bang Alan mau ke rumah sakit jenguk anaknya teman bunda yang kecelakaan. Ujar bunda yang tiba-tiba datang. Aku terkejut. Jaga rumah. Seketika bulu kuduku seakan berdiri semuanya. Ayah mana Bun? Sebentar lagi juga pulang kok. Kenapa? Tumben kamu takut? Bunda tergagah pelan membuat Bang Alan tersenyum sinis. Jika bukan karena masalah Dea, aku juga akan tinggal di rumah. Dari masa ke masa, aku memang jarang keluar. Tenang aja, ntar aku minta nomornya si Angel deh. Bang Alan kembali menepuk bahuku pelan. Bunda tertawa dengan leluconnya. Apaan sih bang? Gak usah bawa-bawa Angel deh. Dia itu kan sukanya sama kamu bang. Angel anak temannya ayah yang sering datang ke rumah. Cuma minggu ini dia jarang terlihat karena sibuk menikmati liburan bersama keluarganya. Satu lagi, Bang Alan selalu bilang kalau Angel naksir padaku. Hanya saja aku selalu membantah. Enggak. Dia cewek yang baik, tapi entahlah, aku lebih suka temanan saja sama dia. Dia udah balik? Iya, mau aku telepon terus nemenin kamu di sini. Aku melotot. Bang, nggak baik anak cewek serumah sama cowok. Dion berani kok, udah yuk berangkat. Bunda yang sudah pusing denganku dan Bang Alan segera pergi. Hati-hati Bun. Yang ada itu kamu yang hati-hati. Ujar Bang Alan menyusul Bunda. Aku hanya meninju udara saja, saking gemas dengan sikapnya itu. Sebaiknya sekarang aku nonton saja. Tidak mungkin masuk kamar, karena masih parno dengan kejadian tadi. Tiba-tiba terdengar sesuatu. Hampir saja aku meloncat dari sofa. Begitu mendengar suara piring yang jatuh ke lantai. Tepat dari arah dapur, membuat nafasku seolah berhenti. Rumah begitu sepi sekarang, tidak ada pembantu atau siapapun. Mulai malam ini, aku akan demo pada Bunda untuk menyewa pembantu. Setidaknya aku tidak sendirian. Jadi, siapa yang sudah menjatuhkan piring di dapur? Kucing. Sejak kapan rumah ini menerima hewan itu? Aku tidak peduli. Ku setel volume TV sekeras mungkin.
Merasa aman, aku melanjutkan nonton, meskipun hati mulai resah. Dia, terus saja, wajah itu terlintas. Sebaiknya aku menelpon Angga dan memintanya datang. Ku ketik pesan singkat untuk sahabatku itu. Gak, kamu sibuk gak? Ke rumah aku ya, kita bakar ayam. Pesan terkirim, semoga Angga bergerak untuk datang jika berkaitan dengan makanan. Aku gak bisa, anak-anak ngajak nongkrong di resto malam ini. Kamu mau gabung gak? Kesal, segera aku lempar ponsel sembarangan saja. Aku tidak mungkin pergi setelah bunda menitipkan rumah padaku. Kembali kulanjutkan nonton. Kuharap tadi benar-benar seekor kucing. Kali ini aku kembali dibuat kaget dengan ketukan pintu rumah. Apa mungkin ayah yang sudah pulang? Atau jangan-jangan dia yang datang seperti kemarin? Lama-lama aku bisa gila. Dion, bukain pintu. Aku bawa oleh-oleh nih. Suara cempreng itu terdengar tidak asing. Aku segera berlari membuka pintu. Begitu tahu itu Angel. Lama sungut gadis itu begitu pintu terbuka. Entah kenapa, malam ini aku begitu senang dengan kehadirannya. Tante sama yang lain mana? Angel mencoba melihat ke rumah yang jelas sepi. Keluar, masuk Angel. Gua ajak Angel ke ruang nonton. Besok aku akan berterima kasih padanya karena sudah datang di waktu yang tepat. Soal kejadian aneh tadi, ada baiknya Angel tidak perlu tahu. Jika tidak, dia pasti akan segera pulang. Jadi kamu sendirian? Tanya Angel sembari sibuk mengeluarkan satu kotak makanan. Ternyata dia membeli pizza. Iya. Ya udah deh, kita makan berdua aja. Kira-kira bakalan habis enggak ya? Ya habislah, kamu belinya cuma satu doang. Dasar pelit. Celetuku sembari mencubit lengannya pelan. Ia mengadu kesakitan. Dion, kok tumben seneng? Aku melongo. Memang gak boleh? Boleh sih, ya udah yuk makan. Ditemani dengan TV yang masih bersuara keras, aku dan Angel mulai menikmati pizza yang dia bawa. Sesekali aku bertanya tentang liburannya itu. Aku ambil minum dulu ya, ucap Angel beranjak bangun. Aku hanya mengangguk saja karena sibuk dengan acara TV. Angel memang sudah cukup akrab dengan rumahku ini. Selain karena dia dekat dengan bunda, dia juga sangat dekat dengan Bang Alan. Tiba-tiba saja Angel berteriak, membuatku hampir saja tersedak. Baru saja aku akan beranjak melihat, Angel telah kembali dengan lari terbirit-birit panik. Kenapa Angel? Tanyaku tidak kalah panik. Aku lihat. Angel berlari ke belakang tubuhku. Entahlah, aku bisa melihat dengan jelas kalau dia sangat ketakutan. Dan lagi, wajahnya bahkan pucat. Jel, kamu lihat apa? Hantu. Aku tersentak. Segera aku raih tubuh kecil itu dan melihatnya dengan lekat. Nafas Angel masih terburu, tidak jelas. Kamu serius? Angel dengan gemetar mengangguk. Dia ada di dapur, Dion. Dia nangis. Angel mencoba menarik nafasnya, kemudian melihatku. Tunggu, Angel. Jangan bilang kamu bisa lihat makhluk halus. Angel kembali mengangguk. Hingga detik itu juga ia memeluk tubuhku erat. Bahkan Angel terisak saking gemetarnya. Aku udah lama gak lihat hal semacam itu lagi, Dion. Kenapa sekarang aku harus ngelihat itu lagi sih? Aku takut. Aku terdiam. Tidak tahu harus berbuat apa, karena kedatangan Angel ternyata salah. Segera aku lepaskan pelukannya dan menatapnya lagi. Angel, hantu yang kamu lihat tadi itu mantan aku. Namanya Dia minta tolong sama aku. Jadi kamu gak perlu takut. Angel tercengang kaget. Jadi kamu tahu perempuan itu ada di dapur? Aku gak tahu. Jujur aku takut, Angel. Aku udah seneng kamu datang, tapi kamu malah. Ucapanku terputus begitu melihat Angel yang melotot melihat ke belakang tubuhku. Dion, dia bawa pisau, Dion. Bekik Angel cukup keras. Seketika aku membalikkan tubuhku. Aku melotot begitu melihat sosok berbaju putih menyeramkan.
dia memegang pisau dapur rumahku. Angel masih bersembunyi ke belakang tubuhku, berusaha untuk tidak melihat dia. Jujur aku hampir tidak percaya bisa melihat makhluk halus sejelas ini. Wajah dia pucat, kantung matanya terlihat jelas amat hitam. Ada bekas coretan tidak jelas pada wajahnya yang menyeramkan itu. Sementara itu rambutnya tergerai bebas menutupi punggung. Dion, singkirkan dia. Tegasnya yang seketika membuatku kaget. Aku tidak tahu siapa yang dia maksud. Angel. Dia, tolong jangan ganggu kita. Alam kita sekarang udah beda. Kamu gak boleh maksa diri kamu buat terus ganggu manusia kayak kita. Pergi, Dea. Usirku sembari terus melangkah mundur. Dea tidak menjawab apapun, malah ia tersenyum sinis dengan mata yang melotot, mengerikan. Dia terus menatap tajam ke arah Angel. Dion, aku takut. Angel, kamu tahu nggak kira-kira apa yang bisa kita lakukan buat ngusir hantu? Aku nggak tahu, Dion. Sekarang gimana? Panikku melihat dia yang masih dengan tatapan sama. Aku menelan ludah melihat tubuhnya yang seakan menggantung di udara. Dia, please, tolong buang pisau itu jauh-jauh. Aku mohon, dia. Pintaku memelas, ku tarik tangan Angel agar ikut memohon juga. Namun detik itu juga, dia malah mendekat. Pisau tajam dalam genggamannya sontak ia sodorkan tepat ke wajah Angel. Angel menjerit, sementara aku pucat setengah mati. Dion! Angel meringis pelan, tidak berani bergerak, apalagi melangkah mendekatiku. Padahal aku jelas sangat dekat dengannya sekarang. Dia, ku mohon, jangan apa-apain Angel. Dia nggak salah apapun. Dia teman aku. Ujarku perlahan hingga mata dia kini melihatku. Kembali aku menelan ludah dengan kepayahan. Seperti mimpi saja melihat hantu dalam wujud sedekat ini. Dion, tolong bantu aku. Dia perlahan menjauhkan tangannya dari wajah Angel. Angel sontak kembali bersembunyi di belakang tubuhku. Apa? Tanyaku takut sembari mundur perlahan. Bunuh dia. Tegasnya menunjuk ke arah dinding tepat di belakang tubuhku. Aku ikut melihat, kembali kaget begitu kulihat foto seseorang lelaki yang tertempel di sana. Akmal. Entah bagaimana caranya foto itu bisa ada di sana. Sampai gila aku memikirkannya. Foto mengerikan Akmal, penuh dengan lumuran darah yang masih segar. Aroma pesing dan amis mulai menyeruak memenuhi ruangan. Angel hampir saja muntah, namun segera menutup mulutnya. Aku berusaha menahan sebisa mungkin. Bunuh dia, Dion. Bunuh dia. Dia memekik keras. Kompak aku dan Angel menutup telinga. Tak lama terdengar isak tangis dia yang tidak kalah keras dan mengerikan. Gimana caranya aku nemuin dia, deh? Polisi aja belum. Bunuh dia. Tiba-tiba Angel menjerit begitu ujung pisau berhasil melukai tangannya. Darah segar mengalir detik itu juga. Dia yang puas berganti tertawa sekarang. Angel, kamu gak apa-apa? Angel hanya meringis sakit. Aku tidak percaya dia benar-benar melukai Angel. Tidak ada cara lain selain menyanggupi saja permintaannya itu agar dia segera pergi. Lama-lama aku bisa mati jika terus berurusan dengan namanya hantu. Ingat Dion, dia bukan lagi manusia pendiam dan cantik seperti dulu. Dia sudah berbeda sekarang, sangat berbeda. Iya, aku bakal cari Akmal. Aku bakal bunuh dia. Dek, aku janji. Tugasku cepat menarik Angel menjauh dari dia. Angel terus meringis kesakitan, membuatku tidak tega. Tidak sempat kupedulikan dia lagi. Kurai kotak tisu dan menyapu darah yang terus mengalir pada tangan Angel. Ini sudah keterlaluan. Dia bahkan melukai orang-orang di dekatku. Dion, panggil Angel di sela sakitnya. Angel, kamu jangan ngomong apapun. Aku takut dia makin berani.
hantu itu udah pergi, Dion. Apa? Seketika aku kaget, segera melihat ke tempat di mana dia berada tadi. Kosong. Dia memang sudah menghilang, membuatku serta-merta bernafas lega. Angel, aku akan ambil obat dulu ya. Dion. Angel menahan tubuhku untuk beranjak. Ia kemudian menggeleng, membuatku pasrah duduk di sampingnya. Aku takut. Lirihnya pelan, membuatku kian merasa bersalah. Ku tarik tubuh itu dalam pelukan. Beruntung darahnya telah berhenti keluar setelah ku baluri dengan tisu. Sekarang aku hanya perlu memikirkan bagaimana caranya menjelaskan pada Bunda, Bang Alan dan Ayah yang sebentar lagi pulang. Mereka semua pasti tidak akan percaya dengan begitu mudah pada hal yang berbau mistis. Dion, aku pulang aja ya. Angel mencoba bangkit berdiri. Pulang? Kamu gak bisa pulang dalam keadaan seperti ini, Angel. Tante sama Bang Alan pasti bakal nyalain kamu nanti. Sebaiknya aku pulang sekarang. Soal luka ini biar nanti aku jelasin sama Mama. Kamu yakin ini lukanya lumayan parah, Angel? Angel tersenyum. Aku senang kamu beda dari Dion yang sebelumnya. Udah ya, aku harus pulang sekarang. Aku tidak bisa berbuat apapun. Usulan Angel memang ada benarnya juga. Kami pasti akan sulit menjelaskannya pada Bunda nanti. Akhirnya Angel benar-benar pulang dalam keadaan yang masih sakit. Begitu Angel pergi, aku segera mengunci diri dalam kamar, bersembunyi dalam selimut, berharap kantuk segera datang meskipun sulit. Kehadiran dia tadi sukses membuatku trauma. Beberapa menit tertidur, aku terbangun begitu merasakan belayan lembut tepat di pucuk rambutku. Pasti Bunda sudah pulang. Sembari membuka mata, aku tersenyum senang. Dia? Hampir saja aku meloncat dari atas ranjang begitu melihat dia di samping kasur. Jadi dia yang sudah membelai rambutku tadi, bukan Bunda. Bau bunga seketika tercium bersamaan dengan bibir pucat dia yang menunjukkan senyum tipisnya. Aku mematung. Maaf Dion. Lirihnya pelan, hampir tidak terdengar. Gila memang. Ini aku beradu tatapan dengan sosok kuntilanak. Saling menatap sembari kenangan lama yang seolah kembali bangkit. Dia, senyum itu masih sama seperti senyum dia dulu. Upala senyum itu dengan gemetar, takut. Dion, tungguin. Dia berlari terus mengejar. Aku yang gemas mengerjainya, malah terus berlari meskipun sudah berkali-kali ia memintaku menunggu. Angin sore itu menjadi saksi bisu kebahagiaan kami. Akhirnya aku menyerah begitu rasa lelah mendera. Berbaring di rerumputan hijau, menumpahkan pandangan ke atas langit. Dia baru tiba dengan nafas ngos-ngosan. Capek tahu? Udah tahu pakai ditanya. Kamu gak mau berbaring? Enak loh. Enggak ah, rumputnya bikin gatel. Ini nyaman tahu. Gak mau. Aku tergagah. Ya udah, gak maksa. Tangannya yang bergerak bebas segera ku genggam. Dia tersenyum dengan perlakuanku itu. Sejenak kami sama-sama terdiam, menikmati angin sejuk yang seolah menari. Dek, jangan ninggalin aku ya. Pintaku yang dianggukan pasti olehnya. Cahaya matahari yang terbit di atas langit sana membuatku kesulitan melihat wajah dia yang sedang tersenyum. Mencoba memicingkan mata, namun masih sulit. Dia, panggilku mencoba beranjak bangun, namun pegangan kami terlepas begitu saja. Seolah tidak percaya, dalam sekejap mata, tubuh dia telah hilang di hadapanku. Aku terpekik, kutumpahkan pandangan ke seluruh taman. Dia hilang tanpa jejak. Dia, jeritku keras terhentak kaget sembari membuka mata. Nafas tersenggal, keringat dingin mengucur deras sembari ku tatap langit-langit kamar yang putih bersih. Ya Tuhan, aku baru saja mimpi buruk bersama dia. Usap wajah yang penuh keringat. Aku seolah berada di dunia nyata tadi. Mimpi itu sama persis dengan momen yang pernah ku jalin bersama dia dulu. Dion, kamu gak ke kampus? Teriak Bang Alan dari luar kamar.
Ia tidak bisa masuk karena semalam pintu kamarku kunci. Kulirik jam waker di atas meja. Aku terbelalak kaget melihat jarum jam yang telah menunjukkan angka 9. Tamat. Aku sudah terlambat 1 jam lebih. Beringsut turun dari ranjang. Aku beranjak membuka pintu menemui Bang Alan. Aku udah telat, Bang, ucapku setelah melihatnya. Kamu itu tidur apa mati sih? Bunda udah capek bangunin kamu dari tadi, tahu nggak? Aku hanya diam mendengar celotehan Bang Alan yang tidak kalah cerewetnya seperti Bunda. Pusing. Segera aku tinggalkan dia sendirian. Aku akan minum air putih dulu untuk menenangkan pikiran. Semalam kamu keluar ya? Tanya Bang Alan yang ikut ke dapur juga. Enggak, jawabku. Kutuangkan segelas air putih dan meminumnya dalam 1 kali tegukan. Terus si Angga semalam kesini? Enggak, Bang. Kenapa sih? Ada kotak pizza di ruang nonton. Kamu nggak mungkin pesan pizza kan? Aku terhenyak, baru ingat jika semalam setelah Angel pergi, aku langsung masuk ke kamar tanpa membereskan apapun dulu. Jelas tidak mungkin jika Bang Alan tahu Angel semalam datang ke rumah. Bahkan sampai ke hal yang membuat Angel terluka. Kamu kok malah bengong? Iya, semalam aku lapar, Bang. Makanya aku pesan pizza. Emang kenapa? Tumbenan? Emang gak boleh? Udah, aku mau mandi dulu. Aku segera keluar dari dapur sebelum Bang Alan kembali menanyakan hal yang sama. Kira-kira bagaimana sekarang keadaan Angel? Entahlah, kuharap gadis itu baik-baik saja dan tidak trauma. Hari ini ada baiknya jika aku datang ke rumah Angel. Sekali seumur hidup, hal itu dulu amat mustahil bagiku. Tapi sudah tidak ada lagi kata sungkan. Aku harus memeriksa keadaan Angel secepatnya. Enggak, kamu di mana? Temenin aku yuk ke rumah Angel. Ada yang perlu aku selesaikan di sana. Pesan sukses terkirim untuk Angga. Sekarang aku berada di mobil. Sebelum benar-benar pergi ke rumah Angel, aku harus mengajak Angga juga. Terlalu enggan jika hanya aku saja yang datang. Boleh jemput aku ya, mobil dibawa bokap soalnya. Aku tunggu kamu di ujung komplek. Oke. Kusimpan ponsel. Aku segera melajukan mobil di mana Angga akan menunggu. Hari sudah mulai siang. Aku harus cepat agar segera tiba di rumah Angel. Tak lama aku tiba di pos komplek perumahan Angga. Dia tampak sedang bercanda dengan 2 orang petugas satpam di sana. Anak itu memang pintar bergurau, bahkan dengan orang tua. Kutekan klakson 2 kali, hingga Angga pamit dan berlari masuk ke mobil. Gak mau jemput Dara dulu? Tanya Angga membuatku menggerling, bingung. Oh, yang itu. Aku baru ngerti. Tunggu, jika Angel bisa melihat hantu, buat apa aku harus meminta bantuan pada Dara? Apalagi Angel sepertinya lebih baik dari Dara. Gak jadi deh. Kenapa? Angel juga bisa ngelihat hantu. Dia idiot juga, kata Angga. Aneh, mana mungkin Angel idiot? Emang kamu pikir khusus buat orang-orang seperti itu yang bisa ngelihat hantu? Ya, siapa tahu sih. Aku hanya terkekeh saja. Benar juga. Aku akan meminta bantuan pada Angel saja kalau begitu. Semoga dia sudah bisa mengendalikan rasa takutnya. Terus kamu kok tahu Angel bisa ngelihat hantu? Bukannya kamu sensitif banget dideketin Angel? Semalaman Angel ke rumah. Dan semalam juga Angel ngelihat dia di dapur rumah aku. Dia lagi nangis waktu itu. Kamu serius? Angga melotot kaget. Kalau kamu gak percaya, nanti kamu bisa ngelihat sendiri tangannya Angel. Apa hubungannya? Dia yang ngelukain Angel gak? Pakai pisau. Kayaknya dia gak suka Angel deket sama aku semalam. Entahlah, aku stres sendiri mikirnya. Kayak mimpi tahu. Aku gak percaya bisa ngelihat makhluk halus seperti itu, meskipun itu dia. Tunggu, biarin aku nafas dulu. Angga menarik nafas, kemudian membuangnya perlahan. Aku terkekeh melihatnya. Kalau semalam kamu jadi datang, mungkin kamu udah trauma sekarang. Untungnya aku gak datang, serem amat sih. Dan kamu yakin
masih mau terlibat dengan hal kayak gini. Dia udah jadi hantu, Dion. Dia minta aku bunuh Akmal. Dan kamu mau? Kalau semalam aku bilang enggak, mungkin Angel udah dibunuh sama dia. Angga membekap mulutnya. Kembali aku terkekeh melihat sikapnya yang sudah seperti perempuan saja. Tunggu, apa Angga juga bisa melihat Dea ya? Enggak. Apaan? Kamu bisa ngelihat dia juga enggak? Enggak, aku enggak mau. Tawaku seketika pecah. Dion, tolong aku, Dion. Aku terbangun dari tidur begitu mendengar suara lirihnya yang amat kental di pendengaran. Jam kini tepat pukul 12 malam. Suara itu terdengar amat dekat di saat larut seperti ini. Aku berusaha untuk memejamkan mata. Aku tahu dia pasti kembali meminta bantuan. Apa dia tidak tahu jika aku masih sulit membujuk Angel agar membantuku? Sudah 1 minggu ini aku dan Angga terus saja mencoba merayu Angel dengan berbagai cara. Tapi Angel tetap bersikukuh untuk tidak mau membantu kami. Aku bahkan harus terpaksa mendengar suara Dea meminta tolong saat angin menerpa. Dion, suara mengalun kembali terdengar. Aku merinding sekarang. Bersembunyi dalam selimut sepertinya tidak membuatkan hasil apapun. Aku malah semakin takut sendiri jadinya. Lebih baik malam ini aku pindah tidur ke kamar Bang Alan. Setelah membuka pintu kamar, aku secepat kilat berlari ke kamar Bang Alan yang tidak jauh dari kamarku. Seisi rumah telah senyap, sepi. Bunda sudah mematikan semua lampu rumah karena ayah yang sudah pulang. Bang, bukain pintunya dong, Bang. Panggilku mengetuk pintu, lumayan keras. Kuperhatikan ke sekeliling, berharap tidak ada yang mengikutiku. Sial, kondisi yang gelap ini malah semakin membuatku takut saja. Beruntungnya aku menyalakan lampu senter HP, jika tidak. Dion, kutelan ludah dengan kepayahan. Suara halus dia terdengar tepat dari arah belakang tubuhku. Kusentuh pangkal leher yang terasa dingin. Aku tidak salah lagi. Dia ada di belakangku sekarang. Bang! Jeritku seketika berlari masuk ke kamarnya. Bang Alan nampak kaget dengan sikapku. Aku yang sudah berada di atas ranjang mencoba melihat keluar kamar karena pintu yang masih dibiarkan terbuka. Aku melotot kaget melihat sosok bayangan putih berdiri di sana. Itu dia. Bang, buruan tutup pintunya, Bang. Teriakku kembali bersembunyi dalam selimut. Kamu udah gila ya? Ngapain kamu ke kamar aku? Aku mau tidur. Sungut Bang Alan masih berdiri di ambang pintu. Aku takut tidur sendirian, Bang. Numpang ya. Bang Alan mendesah. Umur kamu udah berapa sih? Lagian kamu takut sama apaan? Hah? Kamu lihat hantu? Mana? Bang Alan melihat keluar kamar yang gelap. Aku tidak habis pikir. Bisa-bisanya ia tidak bisa melihat dia yang jelas-jelas ada di depannya. Kenapa hanya aku yang bisa ngelihat dia? Dia ada di depan kamu, Bang. Ucapku sejujurnya saja. Detik itu juga, tawa Bang Alan pecah seketika. Ia masih terus larut dalam tawanya sembari menutup pintu kamar. Dasar penakut, bayi. Cibirnya membuatku menghela nafas. Memusatkan perhatian ke seluruh penjuru kamar, aku kembali melotot. Begitu melihat dia yang kini berada di pojok kamar. Ia menatap tajam ke arahku, sepertinya kesal karena tadi tidak kuindahkan sama sekali. Kupeluk Bang Alan erat yang telah berbaring di samping. Sang empunya yang merasa risih mencoba berontak, melepaskan diri. Tak peduli, semakin erat pelukan ini. Dion, kamu ngapain sih? Ketus Bang Alan berbalik melihatku. Bang, aku ngelihat hantu, Bang. Mana? Itu di pojokan. Kutunjuk dia yang masih ada di sana. Angin berembus perlahan membuatku serta-merta memegang pangkal leher. Dingin membuatku kian mendekatkan diri ke tubuh Bang Alan. Bang Alan kelihatan mulai takut sekarang. Kok jadi merinding gini ya? Bang Alan menggosok lengannya perlahan. Udah aku bilang juga, itu hantunya di pojokan kamar.
Kamu serius? Di mana? Dia ngapain? Ngeliatin kita, Bang. Bang Alan melotot. Apa? Matahari menyingsing. Aku terbangun begitu mendengar ketukan pintu kamar. Mencoba bergerak, sulit. Aku terpekik begitu sadar jika kini posisi dalam satu selimut dengan Bang Alan. Bang, bangun woi. Kudorong tubuh itu dengan sedikit kasar. Aku seakan lupa pada kebaikan Bang Alan semalam. Dia sudah menyelamatkanku dari tatapan mengerikan dia. Sebenarnya tidak ada yang Bang Alan lakuin. Kami hanya menjerit ketakutan dan bersembunyi dalam selimut. Beruntungnya dia baik, tidak mendekati kami. Buktinya pagi ini aku dan Bang Alan masih hidup. Udah pagi ya? Kamu gak ke kampus? Bang Alan mengucek matanya kemudian melihatku dengan setengah pusing. Aku kayaknya demam deh gara-gara semalam gak bisa tidur. Salah kamu nih. Ketusnya mendorong tubuhku menjauh. Kenapa nyalain aku sih Bang? Bodoh ah, aku mau ke kampus. Aku beringsut turun dari ranjang. Ketukan pintu kamar kembali terdengar. Siapa lagi kalau bukan Bunda? Bang, Dion kok gak ada di kamarnya ya? Dia udah berangkat kampus ya? Bang, kamu udah bangun? Tanya Bunda membuatku terkekeh pelan. Dia pasti kaget karena aku tidak ada di kamar. Kutarik gagang pintu dan melihatnya. Awalnya kaget, namun akhirnya bernafas lega. Kok bisa sekamar sama abang? Itu pun Bang Alan semalam minta ditemenin tidur, katanya takut. Kulirik Bang Alan yang nampak kaget dengan kebohonganku. Aku terkekeh lagi. Bun, kayaknya demam tuh, trauma sama kejadian semalam kayaknya. Jangan mandi dulu ya. Aku segera pergi sebelum Bang Alan teriak. Bang, kamu demam? Kamu takut apa sih? Panik Bunda masuk ke kamar menghampiri Bang Alan. Bunda memang super khawatir pada kami. Maklum, kami berdua saja anaknya. Meskipun sudah besar seperti ini, Bunda memperlakukan kami layaknya bocah SD. Apa-apa pasti Bunda harus ikut nimbrung. Setelah mandi, aku buru-buru keluar kamar menuju meja makan. Tumben, pagi ini aku lapar dan ingin segera makan. Ternyata ayah sudah ada di sana sembari sibuk membaca surat kabar. Berita apa yang paling panas ya? Tanyaku sembari mengambil telur mata sapi dan meletakkannya di piring. Tak lama nasi goreng buatan Bunda sudah kunikmati. Ini Yon, siapa itu? Mahasiswi yang katanya dibunuh itu, pelakunya udah ditemukan. Sontak aku tersedak. Kurai gelas minum dan segera meneguknya habis. Ayah nampak kaget. Kenapa Yon? Pelakunya udah ketemu. Mana ya? Dia di mana sekarang? Udah pasti di kantor polisi Yon. Masa dibawa pulang ke rumah? Coba kamu lihat. Ayah memperlihatkan surat kabar itu padaku. Aku terbelalak melihat wajah pria itu, Akmal, yang penuh dengan luka lebam yang sudah membiru. Katanya dia nyerahin diri ke polisi. Hantu itu terus neror dia. Dia udah gak kuat, makanya keluar dari tempat persembunyian dia yang selama ini. Kasian ya. Neror ya. Siapa lagi jika bukan dia? Mungkinkah dia ikut mengganggu Akmal selama ini? Lalu kenapa dia terus meminta bantuan padaku? Seharusnya dia bisa bunuh. Ups. Apa yang baru saja kufikirkan? Ayah sih gak percaya sama gituan Yon. Mungkin dia trauma, makanya ngerasa diteror sama hantu itu. Ucap ayah membuatku mengangguk mengerti. Nafsu makanku seakan hilang sekarang. Aku ingin bertemu dia dan bertanya apa sebenarnya yang dia inginkan. Namun tentu saja itu keinginan tergila yang pernah ada. Gimana caranya ketemu hantu di siang bolong? Aku segera beranjak bangun. Sebaiknya sekarang aku ke kampus dan bertemu Angga dulu. Mau pergi sekarang Yon? Iya ya. Berlari cepat keluar rumah. Aku beruntung karena hari ini bisa membawa mobil ke kampus. Toh pemiliknya juga lagi sakit. Bang Alan emang lebih parnoan daripada aku ternyata. Menembus jalan raya, sesekali aku bernyanyi kecil. Namun pandanganku terhenti pada kaca spion yang memperlihatkan jok belakang. Ada baju putih yang sedang membelakangiku sekarang.
Kutelan ludah dengan susah, kusipitkan mata, berharap jika aku salah lihat. Namun aku tersentak begitu pemandangan lain yang terlihat sekarang. Wajah dia yang pucat pasi, seolah terpampang jelas di kaca spion. Dek, kagetku sontak menghentikan mobil. Nafasku mulai cepat, namun tidak mengalihkan pandangan dari wajah Dea. Aku merasa leherku kembali dingin. Ada sesuatu yang perlahan menyentuh pundakku. Dia kian berani menyentuhku sekarang. Dek, tolong jangan, Dek. Bunuh Akmal, Dion. Bisik dia yang kian membuatku merinding seketika. Bulu kuduk seakan berdiri semua. Kutahan nafas sebisa mungkin. Aneh, kenapa sentuhan dia sangat terasa dengan jelas. Ini seperti sentuhan dia yang masih menjadi manusia seutuhnya. Apa ini? Dek, aku gak mungkin bunuh Akmal. Dia di kantor polisi sekarang. Aku tercekat begitu tangan dingin dia yang membelai pangkal leherku. Aku terpekik. Bunuh dia. Kugelengkan kepala cepat. Aku gak mau, Dea. Tolong pergi dari hadapan aku sekarang. Pergi, Dea, pergi. Sial, Dea kian berani. Kurasa tangannya akan menelusuk masuk ke baju yang kukenakan. Tidak, ini sudah gila. Kuhentakkan tubuh ke belakang hingga terdengar benturan keras ke pintu mobil. Sebisa mungkin aku segera keluar dari mobil. Angin yang menerpa membuatku semakin takut. Tolong! Semua orang berhamburan datang. Mungkin kasihan melihatku. Kenapa, Dek? Itu di dalam mobil saya ada hantu. Hantu? Semua orang keheranan. Aku tertunduk lemas, frustasi memikirkan sikap dia tadi. Gak ada kok, Dek. Mana ada hantu pagi-pagi gini? Ya Tuhan, kenapa dia terus muncul? Sebenarnya kenapa? Dia sangat ingin aku membunuh Akmal. Sebenarnya bukan Angga atau Angel yang harus kutemui, melainkan adiknya dia, Misha. Misha pasti tahu semua ini. Aku akan ke sana sekarang juga. Permisi. Ku ketuk pintu nan tinggi di depanku ini. Rumah dia nampak sepi sekali. Namun sepertinya masih sama seperti pertama kali aku datangi bersama Angga. Mau cari siapa, Mas? Tanya ibu itu ramah. Mishanya ada, Bi. Non Misha sekolah, Mas. Mas temannya Non Misha. Sebenarnya saya temannya Dea, Bi. Almarhumah Dea. Bibi nampak kaget. Oh, Mas Dion ya? Iya, Bi. Kok Bibi tahu nama saya? Masuk, Mas. Masuk, ayo. Bibi menarik tanganku, membuatku kaget sekaligus bingung. Namun aku turuti saja apa yang beliau minta. Duduk dulu, Mas. Bibi panggil ibu dulu. Iya, Bi. Terima kasih. Aneh, kenapa mendadak Bibi itu nampak berubah seperti itu begitu tahu kalau aku itu Dion? Apa mungkin dia sering cerita? Atau Misha sendiri? Lama-lama aku pusing sendiri. Gimana kabarnya, Dion? Baik, Tante. Dion udah lama gak main kesini ya? Sejak hubungan Dea dan Dion selesai, Dion gak pernah silaturahmi lagi sama Tante. Aku tergagap pelan, seperti mendapat sindiran yang kena sekali pada lubuk hati. Aku dan dia sudah berpisah, lalu buat apa aku terus mengunjungi rumahnya? Orang tua memang tidak tahu isi hati anak muda, malu pastinya. Misha cerita kalau Nak Dion pernah ke rumah ya? Iya, Tan, waktu itu Tante lagi keluar kota. Misha cerita apa saja sama Dion? Gak ada kok, Tan. Dion cuma mau tanya soal kasus dia aja. Tante udah tahu kan kalau pelakunya ketemu? Tante Amel mengangguk. Sudah, Dion. Tante sepertinya mau tarik tuntutan saja. Kenapa, Tan? Tante kasihan Dion. Maunya Tante anak itu minta maaf, ketemu sama keluarganya Tante. Cuma sepertinya hukum tetap harus dijalankan. Tan, dia bukan meninggal karena sakit loh. Maaf Tan, dia dibunuh. Jadi udah sepatutnya Akmal dapat ganjaran seperti itu. Dia belum meninggal, Dion. Apa? Aku terpekik. Dia ada di rumah sakit sekarang. Rumah sakit di Bandung. Lagi-lagi aku tercekat. Rasanya aku tidak bisa bernafas dengan baik.
Apa yang baru ku dengar? Dea belum. Tante bercanda kan? Lalu berita selama ini palsu? Awalnya dia memang sudah ditetapkan meninggal, Dion. Tante dan Om gak percaya. Malam itu entah kenapa Tante merasa kalau nafas dia masih ada. Akhirnya Tante bawa dia keluar dari Jakarta. Tan, polisi pasti akan mastiin dengan baik. Gak mungkin polisi ngelepas gitu aja kasus yang lagi mereka tangani, Tante. Polisi gak tahu, Dion. Mereka semua berpikir kalau Dea sudah dimakamkan. Polisi hanya fokus pada pencarian Akmal. Makanya Tante kasihan jika Akmal harus mendekam di penjara. Soalnya dia masih hidup, meskipun dia koma sekarang. Tante Amel menunduk, jemarinya menyeka air mata yang mengalir. Dion, Tante butuh kamu. Dion akan ngelakuin apapun, Tan. Sementara ini jangan beritahu kepada siapapun ya. Polisi juga belum boleh tahu. Jika nanti ada kesempatan, Tante akan ceritakan hal yang sebenarnya. Iya, Tan. Tante tahu kamu dan anak Tante sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Tapi Tante merasa kalau kamu yang bisa nolongin Dea, Dion. Aku terharu. Jujur, ini begitu membuatku sedih sekarang. Sisi lain, aku senang karena ternyata Dea masih baik-baik saja. Aku hanya perlu menemui dia lagi. Tan, apa boleh Dion ikut ke Bandung juga? Dion pengen lihat keadaan Dea. Jangan dulu, Dion. Lagi pula Dea seperti tidak hidup sekarang. Nafasnya memang ada, tapi hampir 1 bulan ini dia tidak pernah sekalipun membuka matanya. Tante juga sudah meminta orang untuk merawatnya di sana. Lalu kenapa Tante pulang ke Jakarta? Tante lakuin ini biar orang tidak curiga. Setidaknya sampai dia sadar, Tante baru akan menceritakan semuanya. Malamnya aku terus berada dalam kamar, bahkan membuka jendela membiarkan angin masuk. Aku menunggu dia datang malam ini. Namun sudah lewat pukul 2 dini hari, tidak ada tanda-tanda dia muncul. Apa dia marah setelah kejadian tadi pagi? Aku hanya merasa takut dengan sikapnya itu. Jadi wajar saja jika aku mendorong tubuhnya menjauh. Namun jujur, sekarang aku merasa bersalah. Dea, kamu di mana? Tanyaku melihat keluar jendela. Suasana yang sepi mencekam membuatku bahkan tidak takut. Namun perhatianku seketika tertuju pada tanaman bunga di halaman. Ada sosok putih di sana. Jika biasanya aku takut dan kaget, gila, malam ini aku malah senang. Itu pasti Dea yang menungguku di sana. Sontak saja aku segera keluar dari kamar menuju teras rumah. Mudah bagiku keluar karena lampu rumah yang telah mati. Kuharap bunda dan ayah tidak terjaga dari tidur mereka. Kuhampiri sosok berbaju putih yang masih membelakangiku itu. Aku bahkan tidak sabar menunggu dia datang di teras. Aku ingin menghampirinya sendiri. De, aku udah tahu semuanya. Aku udah ke rumah kamu dan mama kamu cerita kalau kamu masih hidup, Dek. Kamu hanya gak nyaman karena Akmal masih bebas di dunia ini. Aku tahu, cuma kamu harus kembali ke tubuh kamu, Dek. Kasihan orang tua dan semua teman-teman kamu, termasuk aku. Aku menunduk dia. Jujur, aku merindukan sosok Dea yang dulu. Apalagi mimpi di mana momen aku dan Dea pernah terjadi. Seakan membuat Dea cukup dekat. Dek, kamu masih marah sama aku? Kamu kenapa gak ngelihat aku, Dek? Aneh, dia masih setia membelakangiku tanpa bergerak sedikit pun. Perasaanku mulai tidak enak sekarang. Apa dia merencanakan sesuatu? Mungkin saja dia sedang memegang benda tajam dan... Dion. Aku tersentak begitu mendengar suara halus yang tepat berada di belakang tubuhku. Jika dia di belakangku, lalu siapa? Detik itu juga, sosok yang tadi sempat kupikir adalah dia berbalik melihatku. Aku terpekik begitu melihat wajah yang berlumuran darah dengan senyum mengerikan itu. Sosok itu melayang ke udara, mengeluarkan suara khas yang begitu menyakiti hati. Seketika aku menjerit, berlari ke arah teras, ingin masuk rumah. Aku tertahan saat menyadari jika dia ini berhadapan dengan sosok menyeramkan tadi. Dek, kamu gak boleh lawan dia.
kamu sebaiknya pergi, Dea. Teriakku keras, sudah tidak peduli jika nanti orang tuaku mendengar. Aku takut jika Dea akan melawan hantu menyeramkan itu. Itu tidak baik untuk Dea. Aneh, kenapa aku bisa melihat hantu lain sekarang? Kenapa bukan hanya dia saja? Dion, kamu ngapain teriak-teriak kayak orang gila? Tanya Bang Alan yang membuatku serta-merta berlari ke arah pintu. Aneh, hantu menyeramkan itu seolah hilang begitu saja. Tidak mungkin dia pergi karena takut pada Bang Alan, kan? Sedangkan Dea kini berdiri di sana. Meskipun jauh, aku bisa melihat air mata yang mengalir membasahi wajah pucat itu. Dea, kenapa dia menangis? Kita ngapain ke kantor polisi, Yon? Tanya Angga sekaligus kaget begitu mobil tepat berhenti di depan kantor polisi. Aku mengangguk pasti. Sejak kejadian Dea yang menangis di hadapanku, aku semakin dibuat merasa bersalah. Pak, bisa ketemu Akmal? Tanyaku setelah masuk bersama Angga. Kalian berdua keluarganya? Kita teman satu kampusnya, Pak. Pak polisi sibuk berpikir, hingga akhirnya beliau membolehkan kami bertemu Angga. Pak, saya nggak mau ketemu mereka. Akmal, ini penting. Kalian punya waktu 15 menit. Ucap polisi hingga setelah itu pergi. Akmal dengan langkah uring-uringan duduk di depan kami. Mungkin dia takut aku membahas Dea. Soal Dea, ucapku membuatnya melotot kaget. Dea berusaha bunuh aku, Dion. Akmal melihatku tajam, membuatku dan Angga terhentak kaget. Dia selalu datang ke mimpi aku. Dia bilang, dia benci sama aku. Aku takut. Wajar kamu seperti itu, Akmal. Kamu udah bunuh Dea. Bukannya tanggung jawab, kamu malah ngelakuin hal gila. Aku tahu aku salah, tapi aku nggak tahu harus ngapain sekarang. Aku takut. Kasihan, Akmal sepertinya benar-benar merasa bersalah sekarang. Apa yang bisa aku lakuin biar dia nggak ganggu hidup aku lagi? Kalian kesini bukan untuk memarahiku, kan? Aku udah hampir gila, dibentak-bentak sama bapak aku selama ini. Aku berharap kalian tolongin aku. Aku mohon. Kamu minta bantuan kita? Kamu emang harus ngedekem di sini. Hukum tetaplah hukum. Angga masih terbawa emosi. Jelas karena ia marah. Karena dia belum tahu jika sebenarnya Dea masih hidup. Kamu hanya perlu ketemu Dea, Akmal. Kamu gila. Akmal kaget. Angga pun tidak kalah kaget dengannya. Dea masih hidup. Dea dirawat di Bandung sekarang. Apa? Keduanya kaget hampir bersamaan. Aku mengangguk pasti, membuat Akmal seolah hilang kendali. Tak lama tubuhnya terhuyung ambruk, jatuh dari kursi. Malamnya suasana di rumah sakit seolah sedang dalam suasana duka. Orang tua Akmal menangis bahagia begitu tahu ternyata Dea masih hidup. Artinya mereka punya kesempatan untuk minta maaf dan hukuman Akmal mulai sedikit ringan. Mungkin karena shock, Akmal bahkan harus dirawat di rumah sakit. Ia hanya diam saja menatap langit-langit ruangan rumah sakit. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya sejak ia sadar tadi. Ponselku bergetar. Aku mengambil langkah jauh untuk menjawab telepon. Entah nomor siapa, aku tidak menyimpannya. Namun siapa tahu orang penting. Halo? Dion, dia ada di rumah aku. Bekik dari seberang sana membuatku terhentak kaget. Angel, aku tahu ini suara Angel. Angel, kamu gak salah. Dion, aku gak bohong. Dia ada di rumah aku. Dia mau bunuh aku, Yon. Dia megang pisau. Yon, tolongin aku. Berita ini membuat tubuhku bagai tersambar petir. Tak peduli pada dua orang polisi yang sedang menjaga Akmal. Aku berteriak keras menyuruh Angga keluar dan segera ikut. Seolah tidak sadar, mobil melaju di atas kecepatan rata-rata. Aku takut Angel terluka hingga tidak sempat memikirkan diriku lagi. Tak butuh waktu lama akhirnya kami tiba di rumah Angel. Belum masuk saja kami sudah dibuat kaget dengan suara tangisan keras dari dalam rumah. Pintu rumah terkunci rapat, membuatku dan Angga terpaksa mendobrak. Setelah itu kami berlari masuk mencari sumber tangisan tadi. Langkahku seakan berhenti begitu melihat tubuh yang bersimbah darah terbaring di lantai.
Di sampingnya tampak seorang gadis kecil yang terus menangis histeris. Tangisan keras tadi ternyata berasal dari anak itu. Lalu siapa yang terbaring dan penuh luka di sana? Aku terpekik. Jika Angga telah berlari untuk memastikan, tubuhku seakan terkunci, tidak sanggup bergerak lagi. Aku takut ini benar-benar. Dion, ini Angel. Bekik Angga keras membuat tangis anak kecil itu semakin keras. Kak, kakak, bangun kak. Isaknya mencoba menggoyangkan tubuh Angel yang telah kaku. Aku bisa melihat dua bola mata Angel yang seolah melotot. Dia kesakitan dan telah tiada. Aku terlambat. Dia berhasil melukai Angel. Ponsel kembali berdering. Dion, kamu di mana nak? Kabar baik untuk kita. Dia udah sadar. Ucap mamanya dia. Membuat pandanganku seketika rabun, gelap, hingga aku tersungkur jatuh. Dion, gak apa-apa nak? Tanya bunda saat pertama kali aku membuka mata. Di sampingnya aku lihat Bang Alan yang sama cemasnya seperti bunda. Aku berusaha mengingat apa yang sudah terjadi. Ini di mana Bun? Kamu di rumahnya Angga nak. Angga bawa kamu pulang ke sini. Terus dia nelpon abang, bilang kalau kamu pingsan. Angel di mana Bu? Raut wajah bunda seketika berubah. Tak lama ia terisak dalam pelukan Bang Alam, membuatku kaget. Perasaanku mulai tidak enak sekarang. Bang, Angel udah meninggal. Dia udah dimakamkan tadi pagi. Kamu pingsannya lama Yon, jadi nggak mungkin Bang. Nah, Angel memang sudah meninggal. Kamu harus sabar dan terima. Bunda mencoba menenangkanku. Bun, Angel meninggal karena aku Bun. Aku nggak bunuh Akmal, makanya dia marah dan dia bunuh Angel. Kenapa harus Angel yang jadi korbannya? Kenapa bukan Dion aja Bun? Ini udah takdirnya Angel Yon. Mungkin itu hal yang gak bisa kita terima pakai akal. Tapi emang kenyataannya udah seperti itu. Kamu harus ikhlas. Bau bunga Kamboja seakan masuk ke rongga hidung. Gemetar. Namun sebisa mungkin aku mencoba menguatkan kaki agar mampu melangkah lebih dekat lagi. Menuju pemakaman yang baru 2 hari ini. Angel. Tangisanku pecah seketika. Aku terisak menahan rasa sakit dalam batin. Namun Angel yang tertulis pada papan nisan kian membuat tubuhku seakan lemah. Aku merasa bersalah sekali pada Angel. Sangat. Sudut pandang dia. Mal, kamu di mana? Aku udah ada di depan kos kamu nih. Kukirim sebuah pesan singkat untuk Akmal. Baju masih kupegang. Aku bahkan berbohong pada mama jika ingin meminjamkannya pada temanku. Kamu ngapain kesini, Dek? Loh, emangnya kenapa, Mal? Kamu bilang mau tanggung jawab, kan? Aku udah kesini, Mal. Aku menyentuh perut yang mulai sedikit berbeda. Akmal sudah berjanji akan menikahiku. Tapi kenapa sekarang sikapnya berubah? Kamu pulang aja, Dek. Aku udah pusing sama diri aku sendiri. Aku gak mau tambah pusing sama masalah ginian. Masalah ginian? Akmal, ini itu anak kita berdua. Udah sepantasnya kamu sebagai calon ayahnya itu tanggung jawab. Aku udah bohong sama mamaku. Pokoknya kamu. Tercekat begitu Akmal pergi begitu saja. Akmal! Aku mengejarnya cepat. Ulang, Dea, ulang! Bentaknya keras. Malam semakin larut. Aku masih setia di depan kos. Rasa sakit bahkan semakin membuatku tersiksa. Tapi aku berusaha menahannya. Suaraku bahkan sudah habis, terus meminta Akmal keluar. Tangisanku semakin keras, mengingat mama yang tadi begitu cemas. Aku memang harus pulang dan menceritakannya pada mama sekarang. Mungkin mama bisa membujuk Akmal agar bertanggung jawab. Di tengah malam, aku seolah tanpa sadar diri melajukan mobil dengan kencang, tidak peduli pada teriakan setiap orang yang terganggu dengan caraku mengemudi. Aku hanya ingin sampai di rumah dan bertemu mama. Namun aku terpekik begitu melihat sebuah mobil yang melaju kencang dari arah berlawanan. Suasana yang sedikit berkabut membuatku kesulitan mengontrol diri. Detik itu juga, ku banting setir mobil dengan keras. Aku terjebak. Aku terpental ke depan begitu bagian depan mobil menabrak pembatas jalan. Sesuatu yang hangat terasa mengalir dari kening
sakit, lebih sakit dari perutku tadi. Entah benar atau tidak, aku bisa mendengar langkah kaki yang mendekat. Aku berharap itu seseorang yang mau membantu. Karena jika tidak, kurasa aku tidak punya waktu lama lagi. Lari aja yuk, aku gak mau dipenjara nih. Terdengar suara panik dari samping mobil. Tapi kasihan, dia kayaknya masih hidup deh. Ayo tolongin. Terdengar suara yang lain sekarang. Aku tahu mereka berdua ragu untuk mendekatiku. Aku gak mau berurusan sama polisi. Ayo balik ah. Udah biarin ditolongin sama orang aja. Ayo Ena. Bentaknya keras. Aku tidak bergerak dan melihat mereka. Tapi tubuhku terasa sakit bahkan untuk menoleh. Aku harap dua perempuan itu mau membantuku. Tapi Jel, kasihan. Ena, kita harus pergi sekarang. Kita bisa ketinggalan pesawat. Tahu nggak? Kalau kamu mau tolongin, ya udah, aku pergi sekarang. Terdengar langkah kaki yang mulai menjauh. Aku terpekik. Angel, tungguin aku. Kupaksakan diri untuk bergerak. Aku bahkan tidak bisa menggerakkan mulutku untuk mengucapkan apapun. Kalian di sana, tolong jangan pergi. Detik itu juga, aku mulai merasa dunia yang perlahan gelap di mataku. Tubuh tinggi, kurus, rambut sebahu. Berbeda saat dulu pernah bertemu, bahkan bersama. Rambut poni yang sedikit menutupi kening, terkesan imut, ditambah sempurna dengan senyuman tipis di bibir nan mungilnya. Dia kembali ke dunia ini. Ayo bicara Dion, ajaknya terdengar lembut dan bahkan seperti mimpi. Tak lama aku mengikuti dia keluar dari area pemakaman, meninggalkan kuburan Angel yang masih bertabur bunga segar. Beriringan berjalan di samping jalan raya, hanya diam dan terus menyertai kami. Dia bahkan terus menunduk sedari kami berjalan. Aku sebenarnya tidak ingin diam, namun beribu pertanyaan seperti ingin meloncat keluar. Dia, tunggu. Ucapku sembari menarik pergelangan kecilnya itu. Dia berhenti, namun masih menunduk, tampak enggan melihatku. Hela nafas pelan, aku melangkah berdiri di hadapannya. Dia, bisa kamu jelaskan semuanya? Aku seperti mimpi. Tiba-tiba dia terisak, membuatku terhenyak kaget. Apa? Aku bunuh Angel, Dion. Aku minta maaf. Aku sakit hati, Dion. Ini juga bukan aku yang sebenarnya. Aku bahkan bangun dari koma setelah berhasil membuat Angel terluka. Ini bukan kamu. Lalu siapa? Kuntilanak itu? Aku mendesak keras. Gila. Ini sudah seperti film di televisi saja. Bahkan sepertinya lebih parah. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Roh yang dapat keluar dari tubuh pemiliknya, lalu bisa membunuh orang karena sakit hati. Jika boleh jujur, aku ingin membenci dia, tapi lebih dari jujur, aku tidak bisa melakukan itu. Sepertinya nggak perlu dijelasin lagi, Dea. Aku senang kamu kembali ke dunia ini. Selamat, Dea. Kamu berhasil ngelewatin masa koma kamu itu. Ku tepuk pelan kedua pundaknya. Dia baru melihatku. Kedua mata yang telah sembab nampak menatapku dengan penuh sayu. Kalau boleh memilih, aku gak mau ditakdirkan kayak gini juga, Dion. Isaknya pelan. Ku coba tersenyum pelan. Dunia kadang unik, Dea. Setelah ini, aku berharap kamu bisa ngejalanin hidup kamu dengan baik. Temuin laki-laki yang cocok buat kamu. Jangan seperti Akmal lagi. Lupain juga masa lalu kamu sama Akmal, termasuk. Aku menarik napas panjang. Aku juga. Apa? Dia nampak kaget menatapku. Iya, tolong jangan temuin aku lagi. Jujur aku trauma dengan kejadian yang bisa dibilang aneh ini. Sekali lagi aku senang kamu kembali ke dunia. Dion, ada apa? Aku baik-baik saja kok. Aku hanya perlu melihat sisi terbaik dari dunia. Bukan hal mistis yang membuat aku takut. Aku akan melakukan sesuatu yang berharga buat aku. Kali ini dia nampak diam, kedua matanya berkaca-kaca. Maaf Dea. Aku hanya trauma. Sampai jumpa lain waktu deh. Melangkahkan kaki cepat menuju mobil yang terparkir tidak jauh dari keberadaan kami. Aku menarik nafas panjang, tidak nyaman pada Dea.
karena jujur ini seperti pukulan keras untukku. Namun aku juga takut jika trauma akan hal gila itu kembali saat melihat wajah dia. Jika aku berdekatan dengannya, seolah badan merinding mengingat tubuh itu pernah melayang. Wajah pucat, senyum tipis menakutkan, dan baju putih yang semakin membuatku tidak percaya akan bisa melihat hal mistis. Dea terus mengingatkanku pada sosok kuntilanak itu. Untuk itu, kuputuskan untuk pergi meninggalkan Dea mulai sekarang. Nah, itulah sepenggal cerita yang bisa Mimin bagikan. Cukup ngeri ya. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.